Baik, saya awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mungkin kita berdoa dulu ya ketua kelasnya. Mohon dibimbing doa. Siapa? Afan. Oke, boleh. Biasa dibimbing berdoa dulu. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih Desna. Oke, di sini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua, alhamdulillah ya. Jadi kalian sehat kan kabarnya? Alhamdulillah. Oke, ini kan materi, kita kan kemarin sudah membahas materi tentang tokoh-tokoh sosiologi ya, tentang sejarah sosiologi. Nah, berarti kan masih awal-awalan nih, kalian baru mengetahui tentang sosiologi. Ibu mau mengulas sedikit tentang materi yang kemarin. Nah, yang materi yang kemarin itu kan sejarah sosiologi. Sejarah sosiologi itu dimulai dari ada revolusi industri sama revolusi Prancis. Kemudian tokoh yang paling terkenal bapak sosiologi dunia, ada yang tahu? Emil Durkheim? Siapa? Depannya A. Augusto. Benar. Jadi tokoh sosiologi yang paling terkenal itu bapak sosiologi itu ada Augusto. Gak apa-apa. Kalian kan baru masuk kelas 10, jadi baru tahu tentang sosiologi. Tidak apa. Ya saja. Nah, jadi pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama itu peserta didik dapat mengetahui apa itu ilmu sosiologi. Yang kedua itu peserta didik dapat mengidentifikasi objek-objek kajian sosiologi. Dan yang ketiga itu peserta didik dapat memahami ciri-ciri ilmu sosiologi. Nah, sebelum itu ibu ini ada 3 gambar. Ada yang bisa sebutkan ini gambar apa saja? Lalu Pasar. terus yang ketiga gotong royong. Nah, di dalam ini kan ada sekumpulan orang, dan di mana di dalam kumpulan orang ini pasti ada interaksi. Nah, juga ada tujuannya masing-masing. Nah, sebelum lanjut ke ibu menjelaskan, teman-teman bawa handphone semua kan? Bisa di scan dulu. Sudah? Belum. Belum? Belum. Coba tadi, barcode tadi kalian sudah scan. Terus kalian tuliskan, apa sih yang kalian ketahui ketika mendengar istilah sosiologi? Karena kan SMP kalian kan belum ada pelajaran sosiologi. Ketika kalian sudah masuk SMA ada mata pelajaran sosiologi. Apa sih yang kalian dengar sosiologi itu sebenarnya apa? Setahu kalian aja. Psikologi masyarakat, mempelajari masyarakat, interaksi. Yes. Kebanyakan jawaban dari anak-anak kalian semua itu masyarakat ya. Interaksi, belajar. Kebanyakan dari kalian itu mengetikkan masyarakat. Jadi di sini ibu akan menjelaskan bahwa benar jawaban kalian semua rata-rata itu sosiologi itu berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan sebuah interaksi. Nah, di mana di sini secara etimologis sosiologi itu berasal dari kata Latin yaitu socius dan logos. Nah, kalau sosis itu artinya teman atau kawan, sedangkan logos itu artinya ilmu. Di mana sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat beserta interaksinya, norma dan nilai yang ada di masyarakat, terus kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Gitu.
Kemudian, untuk tujuan utama mempelajari ilmu sosiologi itu adalah memahami bagaimana masyarakat itu bekerja, bagaimana individu itu saling berhubungan, saling berinteraksi, kemudian serta dampak interaksi masyarakat sama masyarakat itu terhadap perilaku manusia. Nah, di sini sampai sini paham dulu? Sudah paham? Apa itu sosiologi? Berasal dari dua kata apa tadi? Sosius. Secara garis besar, sosiologi itu mempelajari tentang Interaksi. Oke, boleh. Nah, yang kedua ini ada objek kajian sosiologi. Jadi sosiologi itu objek utamanya tuh manusia. Tapi bukan fisiknya manusia, bukan seperti biologi. Tapi yang dipelajari itu manusia dan interaksinya dan kehidupan sosialnya. Jadi sosiologi itu tuh berfokusnya lebih kepada kehidupan sosialnya. Di sini Ibu mengambil empat objek kajian sosiologi. Yang pertama itu ada masyarakat. Itu yang paling penting ya, di mana di dalam masyarakat itu tentunya ada nilai dan norma. Nah, nilai dan norma itu penting diterapkan di dalam masyarakat agar masyarakat itu hidupnya teratur, ada aturan, tidak seenaknya. Kemudian yang ketiga, itu di dalam objek kajian sosiologi itu ada kelompok, komunitas, dan organisasi. Kalian pasti kalau hidup di masyarakat itu pasti ada sebuah organisasi, ada sebuah kelompok sosial, ada sebuah komunitas-komunitas gitu kan? Apakah kalian tergabung? Mungkin di rumahnya Karang Taruna, mungkin gitu ya. Kemudian yang keempat itu ada interaksi dan hubungan manusia. Pasti manusia itu kan tidak bisa hidup sendiri. Jadi manusia itu perlu interaksi dengan orang-orang. Nah, di mana di dalam sosiologi itu juga mempelajari tentang sebuah interaksinya, sebuah hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Di mana interaksi tersebut itu akan menyebabkan sebab akibat. Sebab akibat itu akan memunculkan sebuah fenomena sosial. Nah, ciri-ciri ilmu sosiologi ada 4 apa aja? Empiris, teoritis, kumulatif, non-empiris. Nah, ada yang tahu ciri-ciri ilmu sosiologi empiris itu maksudnya apa? Ada yang tahu? Belum tahu. Ini mungkin bisa dicatat ya yang ini. Nah, yang pertama itu ada empiris. Nah, empiris di dalam ciri-ciri ilmu sosiologi itu maknanya bahwa kalau kita mempelajari sebuah sosiologi, sebuah fenomena sosial, itu tuh harus berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Misal nih, kalian tuh mau mengetahui di jalan itu ada kemacetan, kalian mau mengetahui penyebabnya apa sih? Gitu, kalian harus datang langsung ke ke kemacetannya tersebut. Enggak yang kalian duga-duga, enggak kalian cuma kayak ngasal doang jawabannya tuh enggak boleh di dalam ilmu sosiologi itu. Kalian harus mengetahui faktanya di lapangan secara langsung. Kemudian yang kedua ada teoritis. Nah, ciri yang kedua itu teoritis, di mana ilmu sosiologi itu disusun dari teori-teori atau abstraksi. Nah, teori-teori abstraksi itu tuh asalnya dari mana? Asalnya dari penelitian dari sebab akibat dari sebuah fenomena. Nah, sebab akibat dari sebuah fenomena sosial tersebut itu tuh disimpulkan, di mana kesimpulan tersebut itu akan memunculkan sebuah teori. Gitu. Yang ketiga ada kumulatif. Ada yang tahu kumulatif itu apa? Artinya? Belum tahu? Oke. Kalau kumulatif itu artinya bahwa sosiologi itu, ilmu sosiologi itu harus dinamis. Dia harus menyesuaikan zaman, mengikuti perkembangan zaman agar ilmunya itu masih tetap relevan untuk mempelajari fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.
Kemudian yang keempat, yang terakhir ada non-etis. Kalau non-etis, kira-kira ada yang tahu nggak artinya apa? Netral. Dari Fajar, tahu? Non-etis berarti tidak menghakimi. Tidak menghakimi, benar ada dari Fajar sama Paras. Jadi non-etis itu dalam ilmu sosiologi itu tuh tidak melihat baik atau buruknya suatu permasalahan atau suatu fenomena sosial. Jadi ketika kita seorang sosiolog atau kita yang sedang mempelajari sosiologi itu tidak bisa menyimpulkan oh ini tuh baik, oh ini tuh buruk, itu tidak bisa. Jadi sifatnya itu harus netral. Nah, udah sampai sini sudah paham? Apakah ada yang mau ditanyakan? Belum ada. Kalau misalnya belum ada pertanyaan, Ibu mau kalian berkelompok. Di sini dibagi dua kelompok aja ya, kelompok kiri sama kanan aja biar gampang ya. Oke. Nah di sini kelompokannya tugasnya ngapain? Tugasnya kalian cari sebuah fenomena sosial yang terjadi di sekitar kalian. Di sekitar kalian aja, nggak usah jauh-jauh. Kalian tulisin fenomena sosial yang pernah kalian lihat, yang pernah kalian alami. Kemudian analisis. Kira-kira fenomena sosial tersebut tuh bisa nggak sih dikaji dengan ilmu sosiologi? Nah kalau bisa kalian tulis analisisnya. Kenapa kok bisa dikaji dengan ilmu sosiologi? Gitu, paham? Ibu bagi ya, nanti hasil analisisnya ditulis di LKPD yang Ibu bagi. Satu kelompok ya dikerjakan bersama-sama. Boleh membuka handphone untuk mencari referensi jawaban atau mencari ide-ide. Waktunya 5 menit mungkin cukup ya? Cukup. Bisa bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Yang mana gimana? Ya, di analisis. Setahu kalian aja. Masih belum ya. Di sini ada kesulitan. Aman? Ini fenomena sosial bukan fenomena alam ya. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mungkin kita berdoa dulu ya ketua kelasnya. Mohon dibimbing doa. Siapa? Apa? Oke, boleh. Biasa bimbing berdoa dulu. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih Desna. Oke, di sini ada yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah ya. Jadi kalian sehat kan kabarnya? Alhamdulillah. Oke, ini kan materi, kita kan kemarin sudah membahas materi tentang tokoh-tokoh sosiologi ya, tentang sejarah sosiologi. Nah, berarti kan masih awal-awalan nih, kalian baru mengetahui tentang sosiologi. Ibu mau mengulas sedikit tentang materi yang kemarin. Nah, yang materi yang kemarin itu kan sejarah sosiologi. Sejarah sosiologi itu dimulai dari ada revolusi industri sama revolusi Prancis. Kemudian tokoh yang paling terkenal bapak sosiologi dunia, ada yang tahu? Emil Durkheim? Siapa? Depannya A. Augusto. Benar. Jadi tokoh sosiologi yang paling terkenal itu bapak sosiologi itu ada Augusto. Gak apa-apa, kalian kan baru masuk kelas 10, jadi baru tahu tentang sosiologi, tidak apa. Ya saja. Nah jadi pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajaran kita ada 3.
Yang pertama itu peserta didik dapat mengetahui apa itu ilmu sosiologi. Yang kedua itu peserta didik dapat mengidentifikasi objek-objek kajian sosiologi. Dan yang ketiga itu peserta didik dapat memahami ciri-ciri ilmu sosiologi. Nah, sebelum itu Ibu ini ada 3 gambar. Ada yang bisa sebutkan ini gambar apa saja? Lalu Pasar. terus yang ketiga gotong royong. Nah, di dalam ini kan ada sekumpulan orang, dan di mana di dalam kumpulan orang ini pasti ada interaksi. Nah, juga ada tujuannya masing-masing. Nah, sebelum lanjut ke Ibu menjelaskan, teman-teman bawa handphone semua kan? Bisa di scan dulu. Sudah? Belum? Coba tadi, barcode tadi kalian sudah scan. Terus kalian tuliskan, apa sih yang kalian ketahui ketika mendengar istilah sosiologi? Karena kan SMP kalian kan belum ada pelajaran sosiologi. Ketika kalian sudah masuk SMA ada mata pelajaran sosiologi. Apa sih yang kalian dengar sosiologi itu sebenarnya apa? Setahu kalian aja. Psikologi masyarakat, mempelajari masyarakat, interaksi. Yes. Kebanyakan jawaban dari anak-anak kalian semua itu masyarakat ya. Interaksi belajar. Kan dari kalian itu mengetikkan masyarakat. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan bahwa benar jawaban kalian semua rata-rata itu sosiologi itu berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan sebuah interaksi. Nah, di mana di sini secara etimologis sosiologi itu berasal dari kata Latin yaitu socius dan logos. Nah, kalau sosis itu artinya teman atau kawan, sedangkan logos itu artinya ilmu. Di mana sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat beserta interaksinya, norma dan nilai yang ada di masyarakat, terus kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Gitu. Kemudian untuk tujuan utama mempelajari ilmu sosiologi itu adalah memahami bagaimana masyarakat itu bekerja, bagaimana individu itu saling berhubungan, saling berinteraksi, kemudian serta dampak interaksi masyarakat sama masyarakat itu terhadap perilaku manusia. Nah, di sini sampai sini paham dulu? Sudah paham? Apa itu sosiologi? Berasal dari 2 kata, apa tadi? Sosius sama logos. Secara garis besar, sosiologi itu mempelajari tentang Interaksi. Oke, boleh. Nah, yang kedua ini ada objek kajian sosiologi. Jadi sosiologi itu objek utamanya tuh manusia. Tapi bukan fisiknya manusia, bukan seperti biologi. Tapi yang dipelajari itu manusia dan interaksinya dan kehidupan sosialnya. Jadi sosiologi itu tuh berfokusnya lebih kepada kehidupan sosialnya. Di sini Ibu mengambil 4 objek kajian sosiologi. Yang pertama itu ada masyarakat. Itu yang paling penting ya, di mana di dalam masyarakat itu tentunya ada nilai dan norma. Nah, nilai dan norma itu penting diterapkan di dalam masyarakat agar masyarakat itu hidupnya teratur, ada aturan, tidak seenaknya. Kemudian yang ketiga, itu di dalam objek kajian sosiologi itu ada kelompok, komunitas, dan organisasi. Kalian pasti kalau hidup di masyarakat itu pasti ada sebuah organisasi, ada sebuah kelompok sosial, ada sebuah komunitas-komunitas gitu kan? Apakah kalian tergabung? Mungkin di rumahnya
Karang Taruna, mungkin gitu ya. Kemudian yang keempat itu ada interaksi dan hubungan manusia. Pasti manusia itu kan tidak bisa hidup sendiri. Jadi manusia itu perlu interaksi dengan orang-orang. Nah, di mana di dalam sosiologi itu juga mempelajari tentang sebuah interaksinya, sebuah hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Di mana interaksi tersebut itu akan menyebabkan sebab akibat. Sebab akibat itu akan memunculkan sebuah fenomena sosial. Nah, ciri-ciri ilmu sosiologi ada 4, apa aja? Empiris, teoritis, kumulatif, non-empiris. Nah, ada yang tahu ciri-ciri ilmu sosiologi empiris itu maksudnya apa? Ada yang tahu? Belum tahu. Ini mungkin bisa dicatat ya yang ini. Nah, yang pertama itu ada empiris. Nah, empiris di dalam ciri-ciri ilmu sosiologi itu maknanya bahwa kalau kita mempelajari sebuah sosiologi, sebuah fenomena sosial, itu tuh harus berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Misal nih, kalian tuh mau mengetahui di jalan itu ada kemacetan, kalian mau mengetahui penyebabnya apa sih? Gitu, kalian harus datang langsung ke ke kemacetannya tersebut. Enggak yang kalian duga-duga, enggak kalian cuma kayak ngasal doang jawabannya, itu enggak boleh di dalam ilmu sosiologi itu. Kalian harus mengetahui faktanya di lapangan secara langsung. Kemudian yang kedua ada teoritis. Nah, ciri yang kedua itu teoritis, di mana ilmu sosiologi itu disusun dari teori-teori atau abstraksi. Nah, teori-teori abstraksi itu tuh asalnya dari mana? Asalnya dari penelitian dari sebab akibat dari sebuah fenomena. Nah, sebab akibat dari sebuah fenomena sosial tersebut itu tuh disimpulkan, di mana kesimpulan tersebut itu akan memunculkan sebuah teori. Begitu. Yang ketiga ada kumulatif. Ada yang tahu kumulatif itu apa? Artinya? Belum tahu? Oke. Kalau kumulatif itu artinya bahwa sosiologi itu, ilmu sosiologi itu harus dinamis. Dia harus menyesuaikan zaman, mengikuti perkembangan zaman agar ilmunya itu masih tetap relevan untuk mempelajari fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang keempat, yang terakhir ada non-etis.